Masalah istighfar ini sangat banyak pernik-perniknya. Maka kadang-kadang kita memahami doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa, potongan doa dalam salat tahajud. Farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ada 4 bentangan ya. Ampuni dosaku yang telah kulakukan dahulu, yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Ampuni dosaku yang rahasia dan yang aku tahu. Kan tidak terbayang oleh kita bagaimana Nabi mohon pengampunan dalam 4 kriteria. Maka segala petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW itu yang harus kita pahamkan, kita ingat, ya, kita jadikan pegangan sehingga kita berjalan, sehingga kalau kita menemukan sesuatu berdosa karena apa? Oh, yang sudah dilakukan. Berdosa yang ada kemungkinan kita lakukan di masa yang akan datang. Berdosa karena sesuatu yang rahasia yang tidak ketahui. Berdosa karena kita ketahui. Itu kan tidak mudah memahami pengertian-pengertian seperti itu. Maka perjalanan kita dalam memahami istighfar itu, kita menemukan ayat-ayat, ya, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, dan kalau kita hubungkan dengan bentangan istighfar yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kita akan nyambung. Ya. Begitu juga seperti salam. Mengapa kita mempelajari salam itu sampai sedemikian dalam? Sebab dicontohkan oleh Rasulullah di dalam zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata raras salam tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu ada 5 bentangan salam itu. Maka kalau kita rujuk, ya, apa yang kita ketemukan di dalam Al-Quran, apa yang telah disyariat di dalam Quran, maka kita akan mengerti betapa dalamnya salam. Salam itu berasal dari zatnya Allah, berdasarkan dari turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam itu akan kembali. Dan kita mohonkan, hidupkan kami dalam salam dan masukkan kami dalam surga dengan salam. Itu terbentang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Bagaimana kita salam nanti ketika akan insya Allah kalau masuk surga diberi salam oleh malaikat. Jadi pengertian zikir-zikir atau doa-doa yang diberikan Rasulullah SAW itu mendalam, ya. Oleh sebab itulah kita jadikan rujukan supaya menguatkan kita di dalam perjalanan. Farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Itu suatu yang luar biasa. Tidak mengerti kita, ya, tidak mengerti kita, hanya hafal saja. Kita akan mengerti kalau kita berjalan di dalam pemahaman-pemahaman di dalam Al-Quran. Mari kita ulang kembali yang kemarin, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup menemukan jalan. Ya, yang seperti ini bisa terjadi, bisa kita lakukan, sehingga kita tidak menemukan jalan di dalam memahami Al-Quran, di dalam mengerti Al-Quran, di dalam mencintai Al-Quran, di dalam meresapkan apa-apa yang diperintah Al-Quran. Kita tidak menemukan jalan. Dan jalan itu mengapa tertutup? Karena sikap kita terhadap Al-Quran. Ini yang diberikan pelajaran bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Ada dua ayat ya. Kemarin kita sudah bahas. Sekarang bagian surah Al-Furqan yang akan kita bahas. Ayat cara kita ingin memahami Al-Quran ya, lihat ayat sebelumnya dan lihat ayat sesudahnya gitu. Caranya begitu ya. Maka terlihatlah blok-blok. Artinya setiap ayat itu ada blok-bloknya. Sekarang kita mulai ayat 4. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang benar. Itu kalau orang kafir ya. Yang belajar ya, jadi orang kafir juga yang tidak belajar dia nggak tahu. Orang kafir yang baca Quran gitu kan, orang kafir yang paham Al-Quran tapi punya sikap seolah-olah Al-Quran ini dibuat-buat oleh Rasulullah SAW dan oleh sahabat-sahabatnya. Itu kalau kafir yang baca. Sekarang orang Islam yakin dengan Al-Quran ini tapi nggak baca, tidak memahami. Kira-kira sama atau tidak? Nah gitu ya. Jadi untuk menyentak hati kita, bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkuftarah wa a'anahu alaihi qaumul akharun. Orang-orang kafir itu berkata, tidaklah Al-Quran ini kecuali kebohongan yang dibuat-buat ya, diada-adakan. Kemudian dia dibantu dan membantunya oleh teman-teman yang lain. Faqad ja'u zulman wa zura. Maka sungguh mereka telah mendatangkan kezaliman dan kedustaan. Zulman wa zura. Itu kalau orang kafir yang paham Quran, yang mengerti Quran. Dan saya temukan dia lebih paham dengan ayat-ayat itu. Ini ayat ini ayat ini. Tapi karena di dalam hatinya itu ada kebencian ya, dia tidak terbaca, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sekarang kita cerminkan kepada diri kita. Kalau orang kafir baca Quran terus dia bersikap bahwa Al-Quran ini dibuat-buat gitu kan. Sekarang kita gimana? Kita tidak baca, tidak paham gitu kan.
Kira-kira timbangannya sama nggak? Ya gitu. Itu merupakan suatu pelajaran. Ya. Jadi itu namanya zikro. Ya. Zikro itu mengerti Al-Quran langsung dikenakan kepada diri kita. Zikro itu begitu. Kita paham, langsung mengena diri kita. Bagaimana diri kita ini? Nah, gitu ya. Dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan lalu dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Tuh. Jadi kalau orang kafir baca Quran, gitu ya, dia tidak baca ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, dia baca, ditulisnya langsung itu. Dan mereka berkata, itu dongeng, coba lihat ayat nomor sekian itu katanya. Itu dongeng saja katanya. Karena ditutup hatinya itu, ditutup pemahamannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wa qalu asatirul awwalin. Mereka berkata, Quran itu dongeng orang-orang terdahulu. Lalu Muhammad minta dituliskan. Ya. Nah, tatabaha fahia tumla. Lalu dongeng-dongeng itu dibacakan kepada Muhammad bukrata wa asila, pada waktu pagi dan petang. Bayangkan, luar biasa, dan ada kenyataannya dialami sekarang ini ya. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul anzalnahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima. Lalu mereka berkata lagi, mengapa Muhammad itu memakan makanan itu memang benar ya. Kalau kita berhadapan dengan orang bukan Islam yang betul-betul dia membaca Quran ya. Kalau dia tersudut pada satu masalah gitu kan, kayaknya dia semakin jelas kita berikan, dia lain lagi, dia ubah arahnya itu, pembicaraan jadi lain ya. Dan mereka berkata, mengapa Muhammad itu memakan makanan dan berada di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar ia memberikan peringatan bersama dia ya gitu ya. Memang betul-betul ya, siapa tahu ya, sebetulnya kita mengikuti itu, sebetulnya Allah akan memberitahu kita mengecek apa yang diberitakan dalam Al-Quran itu sesuai dengan kenyataan gitu ya. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan dan maksudnya tidak ada kebun baginya ya, harta, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir ya. Saya kira betul-betul berkesan ya, terutama kita mengalami sendiri berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman dan dia paham Al-Quran. Jadi ada orang kafir itu dia paham Quran, tapi digelapkan ya. Dia tidak baca. Begitu dia lihat ayat
satu ayat itu yang ditonjolkannya. Kita beritahu kalau paham ayat nomor 6 katakanlah itu dimulai membaca dari ayat nomor 1 gitu. Kan nomor 6 itu dilanjutkan lagi baru mengerti. Ya. Subhanallah ya. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mengapa Rasul itu Muhammad itu memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar? Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira. Mengapa tidak diturunkan malaikat yang membantu, maksudnya memberi peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Mengapa tidak diberikan hatta ya, kebun-kebun sehingga dia dapat makan dari hasil kebun? Wa qala zalimun, dan berkata orang-orang zalim itu, in tattabi'una illa rujulan mashura. Tidaklah kamu mengikuti kecuali seorang laki-laki